Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahaduha nadaruhu walau kana syaikhan haraman ajizan anil wad'i. Ahaduha utawi salah swijine sab'ati atrubin iku nadaruhu oleh ningali wong lanang atau rajul. Iku nadaruhu oleh ningali rajul walau kana senajan ono sapa rajul iku syaikhon wong tuwa haroman kang pikun atau kang banget tuwane. Haroman kang pikun ajizan tur kang apes anil wad'i saking wate. Anil wad'i saking wate ila ajnabiyatin ningali maring wong wadon liya. Ila ajnabiyatin ningali maring wong wadon liya li ghairi hajatin krana tanpa hajat. Li ghairi hajatin krana tanpa hajat ila nadhariha maring ningali ajnabiyah. Fa ghairu jaizin maka utawi ahaduha ini iku ghairu jaizin ora wenang. Iku ghairu jaizin ora wenang fa in kana moko lamun ono apa an-nadharu ningali. Apa an-nadharu ningali iku li hajatin krana hajat. Contone kasyahadatin koyok nyekseni alaiha ing atase al-mar'ah atau ajnabiyah itu. Alaihi ing atase ajnabiyah jaza moko wenang opo an-nadhar. Jaza moko wenang opo an-nadhar. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah bahas tentang beberapa hal yang terkait masalah seputar laki-laki dan perempuan. Dan juga kita sudah mengetahui bahwa hukum memandang seorang laki-laki terhadap perempuan itu ada 7 macam hukum. Dan di sini untuk memandang karena tujuan belajar ini tidak dibahas. Artinya tidak dibahas oleh musannif dalam kitab takribnya, sehingga nanti kita harus butuh untuk pembahasan lebih lanjut gitu. Ini saya jelaskan dulu. Untuk an-nadhar lit ta'lim, memandang karena tujuan mengajar. Di situ fayajuzun nadharu lahu, boleh hukumnya kita memandang kepada seorang wanita, ataupun di situ wanita yang belajar kepada seorang guru boleh memandang wajah guru untuk tujuan lit ta'lim wa ta'allum. Jadi akan tetapi perlu kalian ketahui ada sebuah masalah di sini, yaitu satu kaidah yang disebutkan oleh ulama tentang masalah mas kawin.
Masalahnya, andaikan ada seorang suami yang ingin memberikan mas kawin kepada istri, mas kawinnya berupa ta'limul Quran atau mengajar Al-Quran, itu mas kawinnya. Ladilalah nikah. Setelah nikah mas kawin belum diberikan, artinya dia belum mengajar Al-Quran, ternyata sudah ditalak dulu sang istri. Maka dalam kasus ini istri itu kan statusnya mutallaqah, perempuan yang sudah ditalak. Dan dalam kasus yang semacam ini hukumnya seorang laki-laki memandang kepada perempuan tadi dengan tujuan untuk mengajari sebagai mahar yang belum diberikan, itu hukumnya la yajuzu, tidak boleh. Kan kata tadi ngajar ilmu itu boleh memandang. Tapi kalau dalam kasus semacam tadi itu yang diajari ilmu termasuk belajar Quran itu mantan istrinya, dan ngajarin Quran itu sebagai mahar yang dijanjikan, maka pada saat ngajarin Quran itu hukumnya tetap walaupun mantan suami, dia itu tidak boleh memandangi perempuan itu. Kenapa? Adapun ulama, li'anna kullan minaz zawjain ta'allaqat amaluhu bil akhir. Karena masing-masing dari suami istri tadi itu memiliki hubungan keinginan yang dulu sempat dibangun sebelum pernikahan. Apa itu hubungan keinginan? Keinginan sama-sama taladdud atau istimta, untuk bersenang-senang nantinya. Tapi dilalah keresan pengiran berbeda, dia itu ternyata berpisah. Dia itu ternyata berpisah. Sehingga karena keduanya punya keinginan yang sama sebelum nikah, dan dia juga punya keinginan harapan yang sama untuk istimta, maka bagi laki-laki tersebut itu haram memandang. Kenapa? Karena memungkinkan akan kemunculan syahwat dan tidak aman dari fitnah. Deki manyaman ngajarin sebini, wah eling celingaki tang matan majik ratin sahara kok majik teronah. Pas sebini juga sama, ajeling kepada suami mantannya itu macik genteng sarang kok cek kastana di situ abesa. Encan selake engkau kastana lak misalkan. Akhirnya keduanya di situ ada peluang besar untuk melaksanakan fitnah. Apa fitnah dalam pernikahan? Yaitu az-zina, zina wa muqaddimatuha, dan pendahuluan zina. Apa pendahuluan zina? Banyak di situ, termasuk nador, memandang, al-lamsun, saling bersentuhan, takbilun, mencium, kemudian di situ kelon. Itu semuanya adalah muqaddimatuz zina, dan itu yang tidak diinginkan oleh ulama Akan tetapi debuna Imam As-Subuki, kebolehan untuk memandang kepada seorang wanita dalam hal mengajar itu khusus kepada ilmu yang wajib untuk dipelajari dan ilmu yang wajib untuk diajari. Contohnya seperti surat Fatihah. Kalau dalam kasus Quran tadi, kita belajar Al-Quran itu yang wajib hanya satu surat. Perlu sampean kau ingin belajar Quran itu yang wajib, tidak boleh ditinggalkan. Itu wajib sampean belajar Fatihah, surat Fatihah. Kenapa? Karena Fatihah itu yuhtaju ilaiha fil ibadah, yaitu dalam sholat. Dibutuhkan Fatihah dalam sholat. Kenapa? Ruknun min arkanis sholat, itu Fatihah. Kalau Fatihahnya sampai tidak fasih, belebetan dalam membaca, maka konsekuensinya sholatnya batal. Dan sholat itu ahamul ibadah al-badaniyah,
ibadah yang sifatnya badan yang paling utama dan paling penting. Sehingga bisa disimpulkan menurut Imam As-Subki, menkrokun ngajar biasa selain ilmu yang wajib untuk diajarkan, maka di situ tetap walaupun dalam kondisi belajar mengajar itu tetap guru tidak boleh memandang siapa santrinya, santri juga tidak boleh memandang gurunya. Ini menurut pendapat Imam Subki. Beda kasus kalau ilmu yang dipelajari itu wajib diajarkan atau butuh untuk diajarkan. Contoh seperti juga ilmu sinaah atau ilmu pertukangan atau ilmu kesenian yang memang betul-betul dibutuhkan. Akan tetapi untuk belajar mengajar itu boleh memandang antara guru dan murid, murid dan guru dengan syarat ta'addur min wara'i hijabin. Tidak bisa dijelaskan di samping atau di belakang hijab penghalang. Kalau masih ada atau memungkinkan untuk diterangkan ke santrinya atau menjelaskan ilmu bisa difaham dengan ditutup dengan satir, maka itu tidak boleh dalam kondisi demikian saling tatap menatap. Ini tetap dalam kasus napasnya mana pendapatnya Imam Subki. Debuna Imam Jalaluddin Al-Mahalli, ini saya jelaskan biar sampean paham makna rinci daripada memandang gitu kan. Debuna Imam Jalaluddin Al-Mahalli boleh memandang karena tujuan untuk mengajar, dan itu kebolehan tersebut khusus antara guru dan murid yang amrod, bukan untuk wanita. Ini beda lagi, lebih cepat lagi ini. Khusus di situ mensantrenika lakian dan perawakannya itu cantik, amrodul jamil atau amrod biasa. Apa kata tadi malam amrod itu? Yaitu syabun lam yablug awanal imbad, seorang pemuda yang masih belum masuk dalam waktu tumbuhnya jenggot. Itu okay? Walaupun di situ sudah besar tapi masih belum nyampe pada masa tumbuhnya jenggot, maka dia bisa dikatakan amrod. Lah ini bagi beliau menurut pendapat Imam Mahalli. Terus mana pendapat yang kita pilih? Menurut pendapat yang muktamad, yang paling sahih dan yang paling benar, jawazun nadhar li ta'limin mutlaqan. Boleh memandang dengan tujuan mengajar ini secara mutlak. Artinya laki atau bini, amrod atau tidak, yang diajari ilmu yang wajib atau tidak, pokok ini mutlak. Ini pendapat yang bisa kita pegang. Artinya boleh, pokok tujuan belajar, intinya itu. Dan catatan yang paling penting tetap sampean ingat dalam hal memandang, tidak boleh adanya syahwat. Itu yang penting. Walaupun nanti dengan belajar atau dengan mengajar atau dengan hajat, dengan apapun bentuknya, kalau disyahwatin maka di situ haram tetap. Sehingga ini tidak terbatas, semua hal apapun dan malamat kalau itu dipandang mengandung syahwat maka haram, walaupun jamat benda mati seperti cagak, mik misalkan, atau di situ pohon-pohonan. Kalau membuat syahwat, kita memandang merasa nikmat, maka hukumnya haram. Pun ahaduha nadharuhu walau kana syaikhun haruman ajizan anil wad'i. Dari 7 macam jenis memandang perempuan itu, yang pertama yaitu seorang laki-laki. Laki-laki di sini umum, baik di situ dia mampu untuk jima, muda usianya, kuat-kuatnya jadi orang, atau dia sudah mencapai
masa-masa tua atau syaikhun haruman, orang tua renta gitu ki, ajizan anil wat'i, yang sudah tidak mampu untuk melakukan wati'. Walaupun dia sudah tua, kakek tua, tetap kena hukum ini. Haram memandangi seorang perempuan yang bukan mahram, dan itu tidak ada hajat gitu ki. Walau min wara'i gizazin, itu ki dalam al-Bajurinya, walaupun orang tersebut memandang seorang wanita dari belakang kaca. Gizaz itu artinya kaca, seperti halnya orang yang memandang di belakang kacamata yang ma'ruf di zaman sekarang. Artinya yang kita tahu semua ki, beda orang ngakui kacamata, ajeling yang bini dari balik kacamata, itu hukumnya tetap haram. Beda kasus nanti lauro amisalah, kita memandang seorang wanita hanya gambarannya saja, bukan zatnya. Contoh seperti kita mandang wanita lewat cermin, kengen cermin ini. Cermin dan kaca itu beda. Kalau kaca tembus pandang, kalau cermin itu memantulkan bayangan. Jadi misalkan begini, ini kepada cewek, pas kulen di kaca, cermin maksud saya, saya memandang langsung ke perempuan itu haram. Tapi kalau saya lihat cermin, dari cermin, maka saya dah haram. Kayak ini. Kenapa? Karena yang saya lihat itu bukan zatnya dia. Yang saya lihat hanya bayangannya dia. Sama dengan kita melihat HP. HP itu yang kita pandang, foto misalkan atau video, itu adalah bayangannya, bukan zatnya langsung. Lah itu sampean mandangin semacam itu, hukumnya tidak haram. Tapi dalam beberapa syarah koyitin sarang Imam Nawawi, koyitnya tidak boleh syahwat. Mun sampean ajeling walaupun itu foto bukan orangnya, atau lihat video misalkan, tapi berdasarkan taladdud bin nador, merasa lezat, merasa nikmat dengan memandang, maka hukumnya bakun haram. Tetap itu harus dipakai, tidak boleh syahwat. Itu boleh memandang lewat cermin. Fala yahrumu li'annahu mujarradu khayal, karena itu memang murni hanya bayangan. Terus kata tadi, walaupun seorang laki-laki tersebut itu tidak mampu untuk melakukan wate. Contohnya seperti al-anin. Anin itu orang yang peluh dakari. Peluh itu tidak bisa hidup, manuknya itu tidak bisa hidup. Berarti makanya ketemuan bireng bini racun nggak apa ada, tang efek sekali. Misalkan anin itu darmahi, ya lemah zakar, zakarnya tidak bisa hidup. Atau mukhannas, mukhannas itu laki-laki yang wataknya perempuan. Atau kalau sekarang bencong, bukan dibuat-buat, mukhannas itu karakternya dia itu cowok tapi karakternya cewek. Jadi kalau ngomong itu lenggak-lenggok itu dia. Tangannya itu ikut-ikutan, cara bicaranya, cara nanggapin masalah, cara berjalan, pokok tingkah lakunya menyerupai perempuan, itu mukhannas. Dan ketika bersama dengan laki-laki dia itu bergairah. Ketika kumpul dengan perempuan biasa aja. Ini karakternya saja yang serupa dengan perempuan. Kalau kelaminnya tetap laki-laki. Nah itu contoh laki-laki yang tidak membahayakan. Dan walaupun tidak membahayakan, tetap kena hukum haram melihat perempuan bukan mahram tanpa hajat. Kayaknya ini, walaupun di situ ketemuan benar karena si tak pati laki, karakternya bukan kelaminnya gitu ya. Wa tashabbuhur rajul bin nisa haram. Perlu diketahui, menyerupai seorang perempuan itu hukumnya haram. Sama seperti seorang perempuan
yang di situ juga menyerupai seorang laki-laki, artinya menyalahi kodrat. Reng lake amaca bencong, sebini amaca tomboy, kayak cowok maco dah. Itu tasabbuh, penyerupaan demikian itu dilarang oleh Gusti Kanjeng Nabi, artinya haram. Nabi alarang la'anallahul mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Semoga ini kedua Nabi manti kana Nabi saat dua nikah, semoga Allah melaknat seorang laki-laki yang di situ menyerupai terhadap seorang perempuan. Wal mutasyabbihati minan nisa birrijal, dan kalangan-kalangan perempuan yang menyerupai kelompok laki-laki. Jadi terima apa adanya. Kalau sampean cowok ya karakter cowok dipakai, ya harus tegas lah kan. Jadi reng laki itu juga gampang nangisan. Ngerogone topi kanjane sindir kanjane nangis. Laki cap apa itu? Nabilah tinggal abini. Sebini curhat, mas engkau banyak searasanan, mas engkau banyak seabuli, terus dia mengkolek, wah nangis kia. Apa gunanya reng laki? Laki itu harus kuat mental, karakternya juga kuat. Tapi bukan berarti nindas, bukan berarti kejam, bukan. Ya memang karakter cowok begitu, pemimpin memang. Menesanderin pas rebu, pas nyander ke siapa kan gitu kan. Pun artinya jangan sampai bila bini le karakternya bini, tak usah boy mutomboy, pas laki sampai tantang keker atau ku gelambin misalkan. Ayolah kok makai bini mengkeket-keket banggal misalkan. Tak usah begitulah. Karakter perempuan ya kayak gitulah. Karakter laki-laki ya juga harus digunakan sebagaimana mestinya. Seorang laki-laki itu haram hukumnya memandang seorang perempuan ajnabiyah, catatannya bukan mahram walaupun budak. Memandang apa yang dimaksud di sini? Ila syai'in min imra'atin ajnabiyah, pada satu anggota tubuhnya seorang wanita. Salah satu di antara anggota tubuh itu banyak kan. Artinya mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Bahkan di sini disebutkan wa syamila zalika wajhaha wa kaffaiha. Itu mencakup wajah dan kedua telapak tangan. Detireng laki aceling muwanareng bini itu haram. Ini pendapat yang sahih. Aceling muwanareng bini itu haram. Begitu juga telapak tangan seorang wanita itu juga haram. Fayahrumun nadharu ilaihi ma wala min ghairi syahwatin, walaupun sampean memandang wajah tidak syahwat karena sudah terbiasa misalkan. Au khaufil fitnah, atau walaupun sampean di situ tidak khawatir terjadinya fitnah, aman-aman saja. Sahabat mulai dari kecil, saya tidak syahwatan pak, saya sudah biasa dengan ini. Dia juga jelek pak, saya tidak pengen sama dia, tetap haram. Ini menurut pendapat yang sahih. Bahkan di situ Al-Imam Al-Haramain menjadikan pendapat keharuman tadi itu sebagai ittifaqil muslimin, kesepakatan seluruh orang Islam. Seluruh orang Islam, kalangan muslimin yang dimaksud di sini pastinya para ulama gitu ki. Semua di situ sepakat alaman innisa minal khuruji safiratil wujuh. Mayoritas para ulama dari kalangan orang Islam itu semua sepakat seorang wanita itu dilarang keluar dari rumah dengan kondisi membuka wajahnya dibuka tanpa menggunakan cadar. Ini menurut pendapat saya, nah penyaman saya mu'tamad nantinya lagi. Kama fil minhaj wa ghairi. Jadi di situ bagi seorang wanita itu hakikatnya wanita itu kan perhiasan.
Reng bini itu semua mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semua perhiasan indah dipandang. Begitu sareng reng laki. Bendeng laki dari bebe dari soko beli tak pati lebur silingna. Katasan seguni bede betes banyak bulu nile tak pati lebur. Ya tas betes bag lebur seguni karena pokang dia bag lebur. Marji bucel di atas seguni lebih biasa ciling reng laki. Di atas boleh. Ya tambah biasa. Beda dengan perempuan. Mandeng bini pancen di situ masya Allah jami'ul badan itu kan. Wa bi anna an-nadhar muharrikun lisyahwah. Alasan yang kedua, perempuan itu dilarang keluar dari rumah dalam kondisi membuka wajah karena memandang itu muharrikun lisyahwah, bisa menggerakkan syahwat. Orang laki itu bisa cenderung hatinya cinta kepada perempuan pertama kali jika ia telah mengetahui wajahnya. Ini kang kuireng laki senormal tidak ada masalah. Bagi laki-laki yang tidak normal itu akan khaufil fitnah gitu ki. Akan dikhawatirkan terjadi fitnah. Apa fitnah kata tadi? Yaitu zina wa muqaddimatuha. Akan tetapi sampean jangan khawatir, berarti saya selama ini tidak pakai cadar ini dosa. Ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ini kil dan tentunya lebih kuat yang tadi. Itu la yahrum, tidak haram reng bini keluar dari rumah di situ dengan membuka wajah dan kedua telapak tangan. Kenapa? Berdasarkan firman Allah, la wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Seorang perempuan jangan sampai menampakkan perhiasannya kecuali apa yang nampak dari perhiasan tersebut. Madhahar itu tafsirin sareng ulama dengan wajah dan kedua telapak tangan, dan ini dalil bagi mayoritas perempuan di Indonesia. Mayoritas, tidak semuanya, tapi ada juga di situ kalangan-kalangan tertentu termasuk kalangan para syarifah di situ menggunakan pendapat yang pertama, yang di situ cadaran. Jadi kalau sudah ada dua pendapat, saya mohon kepada anak-anak santri jangan membuli perempuan yang pakai cadar. Menurut sampean tidak pantas. Kenapa? Itu bukan penampilan yang kita perhatikan, tapi itu syariat. Karena beda sedeng-kadeng nak ganak nikah, mentang-mentang hidup di kampung yang biasa jilbaban biasa gitu, ajeling nak kanak pakai cadar malah dibuli. Kocaen, cokoco, gojloken. Lah Anda itu bagaimana selaku santri yang tahu keduanya sama-sama syariat? Pakai cadar itu betul. Bahkan itu muktamad, pendapat yang paling baik kita ikuti. Justru kita yang lemah ini yang harusnya malu membuli orang-orang bercadar. Ini karena dulu sempat ada saya dengar cerita bedenakan nak nganggu cadar malah jogoco. Jadi ini saya congoco, ini saya tak gena gitu ya. Wala ba'sa bi taqlidis sani, akan tetapi di zaman sekarang itu tidak masalah kita mengikuti pendapat yang kedua. La siyaman fi hadzal zaman, apalagi zaman enggak mungkin. Zaman mungkin itu zaman medsos gitu ki. Maka letak keluar dari compok pakun muana keluar nang PHP. Siapa yang tak kenal? Ini untuk sekarang itu boleh mengikuti pendapat yang kedua ini. Alladzi kasura fihi khurujun nisa fit turuq wal aswaq, yang mana di zaman sekarang banyak kita jumpai perempuan yang keluar di beberapa jalan dan keluar di beberapa pasar. Oleh karenanya boleh kita ikut pendapat yang kedua ini agar kita aman daripada dosa. Berarti boleh untuk tidak cadaran. Ini boleh bahasanya. Itu masih lebih baik yang tadi. Wa syamila dzalika aidan sya'ruha wa dafruha hatta damal fasdi minha. Aurat
yang tidak boleh dipandang oleh seorang laki-laki itu juga mencakup rambutnya perempuan. Jangan dikira rambut itu bukan aurat. Jadi kalau kita misalkan di situ memakai jilbab, perhatikan jilbabnya. Apalagi sampai di posting di media sosial yang nanti akan ditonton oleh banyak halayak. Ini harus diperhatikan. Rambut juga bagian daripada aurat. Wa dhafruha, kuku sambian juga aurat. Kukunya, misalkan bedereng bini kokona lanceng misalkan, itu kuku juga bagian dari aurat. Ini mengikuti pendapat setelah jami'ul badan, setuju bedereng bini itu aurat. Hatta damal fasdi minha, hingga darah hasil sampian cantuk bekam. Misalkan bedereng bini bekam, oning bekam sebenarnya. Keluar deren kan? Deren ning bini itu aurat juga. Derenna itu juga aurat. Wa kullu ma haruma nadharuhu muttasilan haruma nadharuhu munfasilan. Setiap anggota tubuh yang jika bersambungnya di situ hukumnya haram dilihat, maka ketika dalam kondisi terpisah pun juga haram. Contoh, gele obu nikah haram ecelinga kireng laki. Detimun sampean acokor misalkan pas obu ngelarkar sampai ketemu reng laki, ecelinga itu haram kan? Walaupun munfasil terpisah dari sampean. Atau qolamatad dhufr, ketokan kuku sampean. Kokon sampean setok ngeltok lestari ketok, itu pas ketemu reng laki ecelinga itu juga haram. Bahkan ada kasus di sini, walaupun satu saat orang yang melihat itu menikahi perempuan tersebut. Contoh misalkan Kiki akabinda sareng si A. Akabinda sebelum menikah ternyata si A ngajak Kiki abagalan itu ngajak Kiki entar ke salon mau cukur. Sebe kalau Kiki aja oper. Akhirnya karena Kiki itu punya rencana nikah, dia merasa ini bebas saya melihat karena mau saya nikahin nanti, ini jadi istri saya nanti. Tetap haram. Umpama obu nikah pas ketok, pas simpen baik Kiki, pas jingla abid depak ke pernikahan, lastari kabin buka boleh, buntu nikah pas congo obu nikah, mengenang rambut sebelum jadi istri. Maka pada saat memandang itu hukumnya haram bakur. Kenapa? Karena yang diiktibar oleh syariat adalah waktu terputusnya rambut, bukan waktu melihatnya sampean. Iya man bekto celinga Kiki kan tepan sudah menjadi suami istri. Tapi waktu terputusnya rambut kapan? Kan sebelum jadi suami istri. Itu Ki. Jadi semua yang terpisah dari anggota tubuh itu juga haram untuk dipandang. Kemudian untuk suara perempuan itu bukan termasuk bagian dari aurat, sehingga tidak haram bagi laki-laki mendengarkan suara wanita. Tapi dengan catatan illam yukhaf minhu fitnatun, jika tidak dikhawatirkan terjadi fitnah. Jika dikhawatirkan timbul fitnah nanti maka haram. Contoh suaranya membangkitkan syahwat. Engkau mengeding suara ring bidiri mak teroker abi ini ya misalkan. Lagian misalkan begitu. Engkau mengeding lagi suara ring ini adem zara. Maka bodoh masalah cik banyak langsung elang bar gara-gara ngeding suara ring bidiri. Merasa nikmat hatinya sampai bangkit syahwatnya. Maka pada saat itu suara sudah diharamkan untuk diperdengarkan. Pun begitu juga suaranya amrod gitu ya. Ila ajnabiyatin li ghairi hajatin ila nadhariha fa ghairu jaiz. Jadi jangan kelak men tanpa hajat itu hukumnya tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim.